Keluhan tersering yang saya dengar di poliklinik adalah, "Dok, anak saya itu makannya sebetulnya banyak loh, tapi kenapa sih berat badannya nggak naik-naik?" Kira-kira kenapa nih? Yuk kita bahas tuntas di video ini. Thank you, Mama. Sebelumnya, kita ingin membedakan apa sih maksudnya anak makan banyak dengan anak makan sering. Idealnya, anak makan setiap 2-3 jam supaya porsinya benar-benar bisa terjaga. Jadi, dia makan, kemudian dia puasa, dia makan lagi, kemudian dia puasa lagi. Kalau kita melihat anak kita makannya sering, berarti kita membicarakan tentang frekuensi makan, yaitu seberapa sering anak kita makan. Kalau kita sedang membicarakan tentang volume atau porsi, kita melihat berapa banyak anak kita makan. Nah, paling ideal adalah anak kita makan banyak, kemudian dia puasa 2-3 jam, kemudian dia makan banyak lagi, kemudian dia puasa 2-3 jam. Jangan sampai anak kita ngemil seharian, karena kalau dia mengemil seharian, ini pasti akan menurunkan nafsu makan. Contohnya, jam 6 pagi anak kita nyusu, kemudian jam 7 pagi dia terbangun, kita kasih sarapan. Jam 7.30 mama atau papa lagi makan buah, dia dikasih ngemil pisang 2 gigit aja kok. Kemudian jam 9 kita nyusuin lagi, kemudian jam 11 kita makan siang, jam 11.30 kita kasih dia biskuit. Bayangkan dari jam 6 sampai jam 11 waktu makan siangnya dia udah makan atau nyusu berapa kali. Padahal anak kita wajib puasa terlebih dahulu. Tujuan dia puasa adalah benar-benar untuk mengosongkan lambung supaya makanan yang masuk itu bukan sedikit tapi sering, melainkan jarang makan, yaitu setiap 2-3 jam, tapi porsinya benar-benar terjaga, di mana harus masuk karbohidrat, protein, dan lemak. Kalau porsi makannya cukup, baru kita bisa berharap bahwa kenaikan berat badannya akan benar-benar adekuat dan akan cukup. Nah, kalau anak kita memiliki kebiasaan mengemil, biasanya asupan cemilan tidak akan meningkatkan berat badan si kecil, terutama kalau cemilannya manis semua. Karena untuk mencegah stunting, seperti yang kita ketahui, kita butuh meningkatkan asupan protein. Gula itu sama dengan karbohidrat, jadi kita nggak bisa ngemil makanan yang manis kemudian kita berharap anak kita akan bertumbuh besar dengan baik. Jadi yuk kita harus menghentikan cemilan si kecil kalau dia ngemilnya bukan di saat waktu snack time atau waktu cemilan. Kalau mau belajar lebih banyak lagi mengenai jadwal makan si kecil dan tips-tips untuk mengatasi GTM si kecil, yuk boleh banget nih ikutan kelas sukses makan di www.happykids.id. Di sana sudah lengkap dengan lebih dari 40 video, sudah ada demo anak makan, jadi tips-tips praktis yang sudah dibagikan bisa langsung dipraktekkan di rumah. Yuk kita bahas 3 cara yang paling jitu untuk menghentikan kebiasaan mengemil si kecil. Nomor 1, kosongkan lemari cemilan. Kita tidak boleh ada cemilan apapun di rumah. Kalau anak kita melihat tidak ada cemilan di rumah, percaya atau tidak, anak kita nggak akan ngomel. Tetapi kalau kita melarang anak kita untuk ngemil padahal lemari cemilannya penuh banget, ini nih yang menyebabkan dia tantrum, marah-marah, dan meminta cemilan tersebut. Mama atau papa tidak boleh mengemil depan si kecil. Kalau kita ngemil depan si kecil kemudian kita bilang dia nggak boleh makan, ya pastinya dong dia akan marah. Jadi yuk kalau mau ngemil silahkan dilakukan saat anak kita sudah tidur, malam-malam aja ya mama papa. Nomor 3, kalau anak kita ingin mengkonsumsi makanan yang manis, usahakan semaksimal mungkin konsumsi makanan manis ini bukan di rumah. Contohnya saat weekend kita jalan-jalan ke mall, kemudian anak kita ingin beli donat, ingin makan donat, boleh banget kok, nggak apa-apa. Tapi makannya satu aja, jangan sampai kita belinya satu lusin meskipun lebih murah, karena ini akan menyebabkan anak kita untuk makan donat lebih sering di rumah. Yang seharusnya dia makannya cuma satu, jadi makannya bisa 6. Kalau anak kita masih terus-terusan meminta ngemil, apa mungkin anak kita sebetulnya masih lapar? Apa mungkin sebetulnya dia bosan dengan tipe makanan yang kita tawarkan di rumah? Boleh banget nih coba variasi makanan lain. Jangan terus-terusan diberikan nasi. Kita boleh memberikan variasi karbohidrat lain seperti roti, pasta, atau mie. Jangan dibikin ribet, yang penting kita berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk si kecil. Kalau anak kita kesannya picky eater atau sering milih-milih makanan, mungkin video ini bisa membantu. Silahkan dicek out. Semangat terus mama papa.